Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat datang di ibadah online CK9 Ministry. Saya mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut dalam ibadah online kami. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tetap setia, tetaplah setia bersama kami di CK9 Ministry. Saya menghimbau agar Bapak Ibu Saudara tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita semua tetap sehat. Pertama, gunakan masker ketika kita beraktivitas dan berpergian. Kedua, selalu cuci tangan dan gunakan hand sanitizer. Ketiga, jaga jarak dengan orang di sekitar Anda 1 hingga 2 meter. Channel YouTube CK9 Ministry memiliki beberapa program. Pertama, Minute of Change, yaitu program renungan harian yang akan membawa perubahan kepada Bapak Ibu Saudara menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan mempersiapkan diri menjadi mempelai Kristus yang layak di akhir zaman. Bapak Ibu Saudara bisa menikmati tayangan ini setiap hari mulai dari hari Senin sampai dengan Sabtu. 2. Miracle Prayer yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis mulai pukul 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang butuh dukungan doa, dapat mengirimkan permohonan doa ke nomor hotline service kami yang ada di bawah ini, atau dengan menuliskan di kolom komentar. Nanti doa Bapak Ibu Saudara akan didoakan oleh pendoa-pendoa kami. 3. CK9 Kids Transform Kids to be like Christ, yaitu program ibadah anak yang bisa adik-adik ikuti setiap hari Minggu. Program kami ini ingin mengajak setiap adik-adik agar menjadi serupa seperti Kristus. Ayo adik-adik, jangan lupa ya. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung di KUL untuk bisa segera bergabung di KUL, Community of Love. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tinggal di daerah Cilincing, dapat menghubungi Bapak Ricci Manaha di nomor berikut ini. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang tinggal di daerah Jakarta Garden City dan sekitarnya, dapat menghubungi Bapak John Gulo di nomor berikut ini. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita memperkatakan pengertian dari Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan membangkitkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Dan kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari sebelum kita mulai ibadah online hari ini, kita persiapkan hati pikiran kita dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Bapa, kami bisa kembali datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mau persiapkan hati dan pikiran kami untuk kami sungguh-sungguh memuji dan menyembah Engkau. Dan kiranya ya Bapa, Engkau hadir dalam setiap pujian dan penyembahan kami, dan biarlah pujian dan penyembahan kami berkenan di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama-Mu. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Happy Sunday semua! Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik, dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bertemu kembali kita di ibadah online CK9 Ministry. Di mana Bapak Ibu berada saat ini di rumah, biarlah kita tetap menjalankan protokol kesehatan demi menjaga keamanan keluarga kita masing-masing, supaya kita tetap sehat. Baik Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu semua, kita mempersiapkan hati kita akan masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah masing-masing kita boleh mengalami lawatan hadirat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada di rumah masing-masing. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami kembali boleh datang dalam hadirat-Mu dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita, penuh dengan hati yang penuh hadirat Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami undang hadirat-Mu ya Tuhan, hadir di tengah-tengah keluarga kami, dimanapun kami berada Tuhan, keluarga GBI JGC, keluarga GBI Ciplas ya Tuhan. Biarlah kami boleh merasakan hadirat Tuhan, merasakan lawatan Tuhan, sekalipun di tengah-tengah pasca pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Kau baik, Kau baik. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Kami menyembah-Mu, haleluya. Karuniamu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di, ku yakin Kau hadir di sini. Yes Tuhan, ku rasakan kuasa yang tak ku yakin Kau nyata di sini.
bersama-sama jemaat Tuhan katakan, ku menyembah-Mu ya Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Engkaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kami yakin ya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu, Yesus Tuhan. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah keluarga kami pagi hari ini ya Tuhan. Kami merasakan lawatan-Mu, kami merasakan jamahan-Mu ya Tuhan. Oh, terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di. Katakan segenap jiwa, segenap jiwaku memuji. Oh, sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di pemulihan, pemulihan terjadi di kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini.
sebab Engkau baik. Kasih-Mu bagi kami, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu ajaib, kasih-Mu mengubah kami Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Biarlah lawatan-Mu Tuhan menjamah setiap keluarga-keluarga jemaat-Mu pada pagi hari ini. Lawatan hadirat-Mu terjadi ya Tuhan atas kehidupan kami ya Bapa. Sehingga pagi hari ini ada kuasa ilahi terjadi ya Bapa. Anak-anak-Mu yang melalui sakit mereka boleh disembuhkan. Mereka yang sedang dalam kesusahan mereka diberikan penghiburan dari Roh Kudus-Mu ya Bapa. Bahkan mereka yang memohon pertolongan yang daripada Engkau ya Bapa. Biarlah pertolongan yang daripada Engkau datang dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu yang kami nantikan, hadirat-Mu yang kami rindukan selalu dalam hidup kami ya Bapa. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Oh kami yakin ya Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Terjadi di pemulihan terjadi, kemenangan terjadi ya Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, oh haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau saja yang kami tinggikan ya Tuhan. Engkau saja yang kami agungkan. Engkau saja yang kami besarkan dan kami hormati di tempat ini ya Bapa. Biarlah kekudusan-Mu melingkupi setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur. Dan kami mau bersorak-sorai, kami mau bernyanyi bagi Tuhan lebih lagi ya Bapa. Dengan segenap hati, segenap jiwa dan segenap kekuatan kami mau persembahkan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan lebih, mari katakan sama-sama amin. Haleluya, haleluya. Shalom. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam praise kita hari ini. Biarlah kita bersorak bagi Tuhan. Biarlah kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita. Mengingat pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima dalam keluarga kita. Sampai hari ini kita kuat, kita sehat di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Lord you are good. Haleluya. Oh. Haleluya. Yes. Lord you are good and your mercy endures forever. Lord you are good and your mercy endures forever. From every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. For who you are, we worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good. Oh, hallelujah.
Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, Lord. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from generation, people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. We worship you, we worship you, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good, you are good all the time, all the time. You are good. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, bertepuk tangan bagi Tuhan, bersorak-sorai lebih bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Berkuasa di bumi di surga. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertakhta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa kuat, betapa hebat, dahsyat Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Dia percaya Yesus Raja skala. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyat Allah kita. Dia
ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Oh haleluya, Tuhan Engkau berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua berbuat. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Oh, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Sekali lagi katakan betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Saya percaya Bapak Ibu dimanapun berada, hari ini diberkati oleh hadirat Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sungguh bersyukur. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami penuh dengan sukacita. Dalam hadirat-Mu Tuhan kami penuh dengan ucapan syukur kepada Engkau ya Bapa. Haleluya. Kami akan masuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami siapkan hati kami, tubuh jiwa roh kami ya Tuhan. Harapan-Mu Tuhan turun atas kami. Agar hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapan dari Roh Kudus turun atas hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Holy God, haleluya. Firman-Mu berkata ya Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Haleluya, haleluya. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya
berkata kau beserta. Amin Bapa, terima kasih. Maka kuat roh dan jiwa, oh tanganmu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan perlindungan bagi pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Oh, dengan sayapmu ya Tuhan, dengan sayapmu, amin Tuhan, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Oh, pertolongan di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, kau yang ku kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang kau ku nantikan ya Tuhan. Kau ku nantikan, kau yang ku kau ku nantikan, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Thanks Lord. Thanks God. Thank you. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Amin. Ya, shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan. Nah, hari ini saya mau berbicara bagaimana caranya kita mengatasi kesukaran di era pandemi. Nah, saudara, ketika kita mendengar berita dari Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani bahwa Indonesia akan memasuki resesi,
Bagaimana respon mereka? Saya melihat ada yang cuek, ada yang bingung, ada juga yang kalang kabut. Nah, hari ini saya mau bertanya sama saudara, bagaimana respon Anda? Banyak orang bertanya kepada saya, Pak, kalau resesi ini terjadi, bagaimana cara mengatasinya? Lalu saya katakan kepada mereka, yang namanya resesi itu sudah dinubuatkan oleh firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, dikatakan begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah saudara suka atau tidak suka akan nubuatan ini, kita tidak bisa menghindarinya. Jadi saudara, itu sebabnya saudara harus memperhatikan hal ini. Ketika Tuhan sudah memberikan peringatan kepada kita, kalau saudara memperhatikannya, maka saya yakin dan percaya di saat-saat masa yang sukar ini, saudara akan sanggup, saudara akan mampu, saudara akan sanggup untuk mengatasinya. Jadi saudara, di masa-masa yang susah ini, nomor satu saudara harus berpikir cerdas. Ya, bagaimana saudara dan saya mengatasi masalah. 2 Timotius 3 ayat 2 berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Nah saudara, nubuatan Alkitab sedang dikenapi. Manusia menjadi begitu egois, semua yang diberitakannya hanya mengenai dirinya sendiri, keberhasilannya. Kelihatan saja mereka rendah hati, padahal mereka pamer saudara, supaya orang tahu kesuksesannya. Mereka sulit untuk menghormati orang tua, baik orang tua jasmani maupun orang tua rohani. Bahkan saudara, mereka tidak pernah tahu untuk berterima kasih. Karena di saat ini kita melihat begitu banyak orang yang demikian. Tadi saya katakan, untuk mengatasi zaman yang sukar ini, saudara dan saya harus memakai cara-cara yang cerdas. Cerdas itu tidak hanya edukasi, tidak hanya di dalam pendidikan, tetapi saudara, yang pertama saudara harus berpikir kreatif. Banyak ide dan gagasan serta bisa meningkatkan potensi diri saudara. Nah saudara, yang berikut saudara, yang kedua, saudara harus bisa menyesuaikan diri. Saudara bisa menyesuaikan diri, itu kan berbicara tentang kebersamaan. Jadi kalau saudara egois, saudara hanya mencintai diri sendiri, maka saya yakin saudara tidak akan bisa menyesuaikan diri saudara. Itu sebabnya saudara, kalau firman Tuhan sudah memperingatkan kita, dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri, itu berbicara tentang keegoisan. Nah sedangkan saudara di masa-masa sukar seperti ini, saudara nggak bisa sendirian. Saudara harus membangun hubungan. Saudara harus bisa membuka relasi. Supaya apa? Supaya saudara bisa berjoin sama orang-orang yang ada di sekitar saudara. Nah itu saudara. Terus yang berikut, saudara tentunya harus banyak ide. Saudara harus banyak gagasan. Untuk apa? Untuk meningkatkan potensi diri saudara. Jadi saudara harus memiliki rasa penasaran. Jadi di masa-masa yang sukar seperti ini,
Jangan mudah menyerah. Saudara harus lihat. Saudara harus berkata, kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Dikatakan di ayat 3 dan 4 berkata begini, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlaga tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah saudara, orang yang egoisnya tinggi, mudah tersinggung, gampang bawa emosi, tidak pernah mau mengalah, sulit dinasihati dan tidak bisa diajar, karena merasa kuat, merasa hebat. Maka saudara perhatikan, hari-hari ini Tuhan sedang ajar orang-orang yang seperti itu. Bagaimana saudara bisa menyesuaikan diri? Bagaimana saudara bisa bekerja sama? Bagaimana saudara bisa membangun hubungan? Orang yang berhasil adalah orang yang bisa membangun hubungan. Yang pertama, hubungan saudara sama Tuhan. Yang kedua, hubungan dengan orang tua, dengan keluarga, bahkan dengan banyak sahabat. Jadi saudara harus bijak dalam bekerja sama. Saudara membangun tim, saling kenal, sesama follower. Saudara bangun hubungan yang baik. Di Kejadian 6 ayat 22 dikatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian dilakukannya. Nah saudara, di tengah-tengah kekeliruan, kesulitan, di tengah-tengah kesulitan yang besar ini, mari kita belajar melakukan semua perintah Tuhan dengan benar. Ada SOP yang Tuhan berikan kepada kita. Ada SOP yang Tuhan berikan melalui mungkin mentor-mentor kita, mungkin melalui gereja kita. Lakukan itu dengan benar. Kadang-kadang saudara, ketika kita melakukan apa yang diajarkan, apa yang diperintahkan kepada kita, memang tidak enak saudara. Tapi saya mau katakan, enak atau tidak enak, coba saudara belajar untuk taat. Lakukan dengan tulus hati dan jangan memberontak. Saya yakin dan percaya, waktu saudara melakukannya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka hidup saudara akan lebih baik. Saudara sudah melakukan segala sesuatu dengan cerdas. Di Kejadian 50 ayat 20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah saudara harus percaya penuh pada firman Tuhan. Jangan terpengaruh apa kata orang, apalagi gosip dan hoak. Jaga hati kita dengan baik dan benar. Jadi jangan mudah terpengaruh saudara. Hari-hari ini begitu banyak orang yang berkata negatif. Tapi saudara sebagai orang percaya, kita hanya percaya kepada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang membuat kita menjadi hidup. Firman Tuhan yang membuat kita menjadi bergairah. Firman Tuhan yang membuat kita bisa menemukan seluruh jalan-jalan hidup kita. Itu yang saudara harus lakukan. Jadi jangan pernah saudara dengar kata orang. Walaupun orang mereka-rekakan sesuatu yang jahat, walaupun orang berkata zaman ini zaman susah, saudara tidak pernah bisa berhasil. Saya mau kasih tahu sama saudara, bangun. Justru di tengah-tengah situasi yang sulit ini, saudara bangun. Saudara perkatakan impian saudara. Maka saya percaya, apapun yang saudara lakukan akan jauh berbeda. Di Keluaran 23 ayat 25 berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Nah saudara, jangan goyah, setialah beribadah kepada Tuhan. Jika saat ini kita harus beribadah online, ikuti ibadah dari gereja online kita dengan benar, sebagaimana kita berjemaat. Lakukan kewajiban dengan benar.
maka di masa yang sukar ini kita akan melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Jadi saudara jangan pernah terpengaruh. Jangan saudara ikut-ikutan dengan orang lain. Memang saudara di dalam ibadah online tidak ada yang mengontrol kita, tidak ada yang memonitor kita, tidak ada yang melihat kita. Tapi coba saudara tetap setia untuk tetap beribadah. Ikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Nah saudara, saya mau kasih kesaksian. Di awal-awal COVID-19 ini terjadi, itu saudara di masa-masa dimulai yang paling berat itu di masa bulan Maret yang lalu. Saudara, apa yang terjadi saudara? Semua usaha yang saya jalani tiba-tiba stop. Dan jujur kata saudara, tidak ada penghasilan. Sedangkan ada biaya-biaya yang harus saya keluarkan. Saya harus membayar gaji, ada overhead. Nilainya saudara, bukan 1-2 juta, ratusan juta. Secara logika saudara, saya mendengar begitu banyak perusahaan-perusahaan melakukan karyawannya dirumahkan. Mereka tidak dibayar gajinya karena mereka dirumahkan. Tapi saya bergumul. Saya ini hamba Tuhan. Saya orang yang percaya kepada Tuhan. Apakah saya harus melakukan hal yang sama? Tuhan mengajar kepada saya untuk mengasihi orang lain. Terutama apa? Dikatakan terutama saudara seiman. Bagaimana dengan saudara seiman? Ya kita mulai dari rumah tangga kita. Kita mulai dari rekan-rekan kerja kita. Dari karyawan-karyawan ada di perusahaan kita. Lalu saya mengambil keputusan. Tidak ada satupun karyawan di perusahaan saya yang harus dirumahkan. Saudara, lalu saya bertanya sama istri saya, bagaimana kalau kita lakukan ini? Istri saya bilang, kekuatan kita hanya sampai dengan bulan Juli. Lalu saya katakan, kita jalani saja. Puji Tuhan saudara, bulan Agustus berubah. Pemerintah mulai berkata, PSBB dicabut, lalu berlaku new normal. Nah saudara, apa yang terjadi? Selama bulan Agustus, perusahaan kami mulai ada hasilnya. Nah, walaupun saudara tidak ada untungnya, tidak ada hasilnya, tapi minimal saya bisa membayar gaji-gaji perusahaan, gaji-gaji karyawan saya, biaya overhead perusahaan saya. Nah, saya bersyukur sama Tuhan. Kenapa? Ketika saya taat kepada firman Tuhan, maka saudara, Dia yang berjanji, Dia yang membawa, Dia yang mengatur, Dia yang memberkati. Sehingga apa saudara? Sehingga saya tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Titus 2 ayat 12-13 berkata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Nah saudara, disinilah puncak dari ujian kesetiaan dan komitmen kita. Tidak ada yang melihat kita. Saudara beribadah, saudara melakukan hal yang benar atau tidak, nggak ada yang tahu saudara. Yang tahu cuma diri saudara dan Tuhan. Itu sebabnya saudara, mari kita baca Alkitab dengan setia. Kita menyembah Tuhan dengan setia. Kita lakukan dengan benar kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudara, hidup saudara akan dipelihara Tuhan. Sesusah apapun juga, Tuhan tetap akan membela saudara. 2 Samuel 22 ayat 26 sampai 27 berkata begini. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela.
terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau akan berlaku belat-belit. Nah saudara, kalau saudara sudah tahu ini kebenaran firman Tuhan, waktu engkau setia, waktu engkau tidak bercela, maka saudara, kesetiaan saudara akan diingat oleh Tuhan. Tuhan lebih lagi setia kepada saudara dan saya. Ketika engkau tidak bercela, Tuhan tidak akan pernah bercela terhadap kita. Dia akan melakukan yang benar. Dia akan membela kita terhadap orang yang suci. Tuhan akan berlaku suci. Nah saudara, saya percaya kesetiaan itulah yang akan menyelamatkan kita dari resesi dunia yang menakutkan ini. Ini saatnya kita berlaku setia kepadanya. Ibrani 12 ayat 5 berkata, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saudara, jangan mengabaikan firman Tuhan. Sama dengan mengabaikan Tuhan. Bertobatlah secepat mungkin agar kita semua bisa luput dari masa yang sangat sukar ini. Saya percaya ketika saudara melakukan hal yang benar, saudara melakukan hal yang tepat, saya percaya hidup saudara akan diberkati Tuhan. Tuhan akan membela saudara, Tuhan akan memberkati saudara. Jadi jangan sampai kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Sekali kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan, saudara dan saya termasuk bilangan orang-orang yang mengabaikan Tuhan. Nah saudara, mungkin saudara hari ini saudara sedang penuh dengan pergumulan. Saudara tidak tahu saudara ingin melakukan apa. Saya mau mengajak saudara untuk berdoa kepada Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Mari saudara angkat. Fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami tahu hari-hari ini kami sedang diajar oleh Engkau. Engkau sedang berbicara kepada kami melalui pandemi COVID-19. Kami tahu ya Tuhan, begitu banyak orang mengalami masalah, begitu banyak orang mengalami krisis. Bahkan banyak perusahaan sedang berada di tepi jalan yang buntu. Sehingga kami semua melihat ini sebagai musibah. Tapi ya Tuhan, hari ini kami belajar kepada kebenaran firman-Mu. Ketika kami taat, kami dengar-dengaran akan setiap firman yang Engkau sampaikan kepada setiap kami hari ini. Kami punya iman dibangkitkan. Kami percaya ya Tuhan, di masa-masa sukar seperti ini, Engkau akan memberikan kepada kami hikmat, jalan keluar, sehingga kami bisa menemukan solusi yang harus kami lakukan di dalam hidup kami. Bapa, berkati ya Tuhan tangan-tangan yang diangkat, hati yang dipersembahkan kepadamu hari ini. Mereka adalah umat-Mu, biji mata-Mu, orang-orang yang Engkau kasihi. Tuhan, kami percaya Engkau tidak akan pernah membiarkan mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Kasih sayang-Mu tetap menyertai hidup mereka. Pelihara mereka. Berkati mereka. Jauhkan mereka dari sakit penyakit. Dari segala macam cobaan. Biar hari ini ya Tuhan, mereka boleh menemukan Engkau. Mereka boleh menemukan solusi yang Engkau berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih di dalam nama Yesus. Hari ini kita akan akhiri ibadah kita. Angkat kedua tangan dan hati kita semua. Terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita. Perlindungan yang sempurna dari Bapa kita di surga. Melalui pengorbanan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus. Mulai saat ini sampai datangnya Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Kami percaya Bapak Ibu Saudara diberkati dengan ibadah online hari ini. Untuk kegiatan CK9 Ministry, Bapak Ibu Saudara dapat melihat di channel YouTube dan Instagram CK9 Ministry. Happy Sunday, stay safe and stay healthy. God bless you.